hubungan Nasdem, Demokrat, dan PKS kian hari semakin mesra saja. Dan justru terlihat sangat erat sekali. Karena ketiga pucuk pimpinan partai tersebut seringkali bertatap muka. Baik itu dalam momen secara formal maupun non-formal. Sehingga sangatlah jelas sudah, ketiga partai itu akan berkoalisi dalam rangka Pilpres 2024 mendatang. Meskipun ketiga pucuk pimpinan masing-masing partai tersebut, baik itu Surya Paloh, Nasdem, Ahmad Saiku, PKS, dan Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat, masih beralasan menjalin komunikasi politik. Namun arahnya sudahlah bisa ditebak, yaitu saling berkoalisi. Bahkan Paloh pun sampai bikin polah dengan menggegerkan panggung politik dalam kaitannya mengusung paslon bakal capres-cawapres pihak koalisinya. Pilihan utamanya pun dinominasikan, yaitu untuk mengusung paslon capres-cawapres dengan mengawinkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Begitulah kiranya kalau mencermati sepak terjang Surya Paloh menggegerkan panggung politik di negeri ini, yang nampaknya juga kian kekinian, kian makin ramai, dan bahkan kian memanas ini. Bahkan PDIP pun sampai goncang, meradang, dan berang karena ada kadernya yaitu Ganjar Pranowo yang ingin diculik oleh Paloh untuk diusung sebagai paslon koalisinya. Pucuk pimpinan PDIP, Megawati Cantik, sampai sewot, murka, mengamuk, hingga mengancam akan memecat para kader PDIP kalau sampai ada yang berani main-main, coba-coba main dua kaki. Jelaslah ancaman Megawati Cantik ini secara tidak langsung menyindir ataupun malah telak mengarah pada Ganjar Pranowo. Tapi meskipun begitu, Ganjar justru terlihat menanggapi dengan santuy, anteng, dan tenang saja. Yang jelas juga dari pola Paloh menculik Ganjar Pranowo, perseteruan antara Paloh dan Mega pun sudah mulai nampak terpampang nyata. Sudah mulai terlihat saling adu pamor kekuatan politik. Bahkan pola Paloh soal paslon 2024 ini tidak sampai hanya pada sosok Anies dan Ganjar. Paloh pun mempertimbangkan juga untuk meminang Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sehingga tambah gegerlah panggung politik negeri ini. Bagaimana tidak geger? Ya jelas saja bikin geger. Tiga sosok pemimpin daerah yang memiliki elektabilitas tinggi ada indikasi jadi calon pengantin bakal paslon capres dan cawapres pada 2024 mendatang. Lantas, bagaimana dengan AHY? Ya, bisa saja ke depan ada skenario tersendiri bagi AHY. Yang jelas, juga tinggal bagaimana saja nanti kepastian pernyataan sah dan secara resmi koalisi diumumkan ke publik, barulah akan terlihat arahnya nanti bagaimana. Yang jelas, kalau nanti ke depan jadi Nasdem, Demokrat, PKS berkoalisi, ditambah merapatnya Anies dan Ganjar, wah, peluang memenangkan Pilpres 2024 sangatlah besar. Akan tetapi, akankah Ganjar berani keluar dari PDIP? Ataukah akankah Ganjar akan dikunci oleh PDIP untuk dipasangkan dengan Puan misalnya? Ya, tinggal dari Ganjar saja, berani atau tidak. Kalau Ganjar berani mengambil keputusan keluar dari PDIP, ya PDIP ya nggak akan bisa ngelarang juga toh. Atau semisal Ganjar dikunci oleh PDIP, atau nggak jadi merapat ke koalisi Paloh, terus malahnya Ridwan Kamil yang merapat. Tetap juga koalisi tiga partai ini bakal jadi kekuatan besar dan berpeluang juga memenangkan Pilpres 2024. Apalagi Ridwan Kamil dulunya juga punya sejarah turut diusung PKS saat Pilkada Jawa Barat. Atau bila nantinya baik itu Ganjar dan Ridwan Kamil nggak jadi merapat, maka kemungkinan Anies akan dipasangkan dengan AHY. Ya, masih bolehlah dikatakan juga peluang untuk menang Pilpres 2024 masih terbuka atau persaingan bakal akan sangat ketat. Ya, yang namanya politik itu dinamis, bisa berubah dalam hitungan detik. Entah nanti berapa calon pasangan yang akan berkompetisi di Pilpres 2024. Karena soal paslon ini juga akan bersifat dinamis. Bisa jadi nanti 3 paslon, 4 paslon, bahkan juga bisa saja 5 paslon.
Bahkan lagi, bisa saja akan muncul kejutan-kejutan. Siapakah paslon-paslonnya? Siapa berpasangan dengan siapa? Dan partai mana berkoalisi dengan partai mana? Yang jelas juga, peta perkoalisian partai kekinian sudahlah mulai terlihat jelas. Entah akan konsisten atau tidaknya, namun gelagat-gelagatnya sudahlah kasat mata. Ya, untuk kepastiannya lagi bisa dilihat saja nanti. Seiring waktu berjalan hingga jelang 2024 mendatang, akan seperti apakah peta kekuatan politik di negeri ini. Tentunya yang jadi harapan itu soal pemilu dan Pilpres 2024 mendatang ini, agar dapatnya seluruh pihak pemangku kepentingan politik selalu profesional dalam mengedukasi masyarakat, dan yang paling penting itu adalah mengemban amanah rakyat dengan sebaik-baiknya berdasarkan apa yang diamanahkan oleh konstitusi. Iya, parpol semakin membanjir, politisi yang juga semakin membanjir. Dalam kondisi di tengah semakin minimnya negarawan ini, maka seharusnya rakyat pun dibanjiri dengan edukasi-edukasi berdasarkan kebajikan yang bijak oleh para pemangku kepentingan politik ini. Ingat, rakyatlah yang jadi kunci kemenangan. Jangan sekali-kali sampai menyakiti hati rakyat. Berbaik-baiklah kepada rakyat, karena rakyatlah sejatinya pemilik sah negeri ini. Semoga ke depan perjalanan demokrasi di negeri kita ini semakin membaik dan semakin benar-benar bertanggung jawab kepada rakyat demi keberlangsungan kehidupan yang demokratis di NKRI yang kita cintai bersama ini. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sigit Eka Pribadi yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Polah Paloh, Pilih Pilah Koalisi dan Paslon Pilpres 2024. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.